Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya selama ini. Ternyata ya setelah ditelusuri dan bahkan diamati, kok bisa ya seorang Sandi ya, seorang kelas menteri dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta kok bisa mau memframing seperti itu begitu kan. Padahal ini kan sudah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Erwin Aksa, terus siapa Bang Faisal dan sebagainya begitu kan. Tetapi kok bisa mau seperti itu? Yang cerdas itu malah Fadlizon begitu kan. Ketika Pak Sandi mengatakan tanya ke Fadlizon terkait dengan yang diteken oleh Anies Baswedan begitu kan. Ternyata Pak Fadlizon enggan, suruh tanya kepada Sandiaga Uno. Itu yang cerdas seperti itu begitu kan. Seolah-olah Partai Gerindra ini ya mau digoreng di situ begitu kan. Terus kemudian dia kemudian di framing Pak Sandi terlebih dahulu, akhirnya komentar-komentar lain seperti Erwin Aksa dan sebagainya, spekulasi itulah muncul begitu kan. Saya tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi, bahkan yang sangat setuju sekali ya ini soal utang 50 miliar Anies ya, Musni Umar peringatkan Erwin Aksa tidak lakukan politik adu domba. Saya setuju sekali statement ya apa yang disampaikan oleh Musni Umar ini, karena memang di satu sisi adalah pengamat ya, dan di satu sisi saya melihat bahwa kok bisa ya Pak Sandi seperti ini begitu kan. Setelah ditanya klarifikasi itu, ternyata Pak Sandi mengatakan saya akan membaca dulu. Berarti kan belum jelas begitu kan. Dan bahkan mengatakan bahwa istihoro itu akan mengikhlaskan uang itu, seolah-olah Anies Baswedan punya utang itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen, agak pedas begitu. Publik tidak begitu percaya begitu, seperti ini. Ini ya cuitannya dari Musni Umar. Cuitan saya di Twitter tidak ditujukan kepada Erwin Aksa, tetapi kepada yang membuka aib pihak lain. Saya tahu Erwin Aksa dan ayahnya berdarah-darah dukung Mas Anies di Pilgub DKI Jakarta. Saya sesali dan tidak setuju yang dukung Anies serang Erwin ya Aksa dengan beberkan utang perusahaan. Wow, agak ada apa begitu kan? Erwin Aksa ini utang piutang Anies mungkin bisa mewakili Sandiaga Uno untuk menagihnya ini. Jangan bertikai Pak, ini satu provinsi butuh 50 miliar ternyata ini. Gue siapa? Lo siapa bagi Erwin Aksa aja? Untuk jadi RI, satu utang dibayar dengan proyek jika sudah jadi. Wow, Musni Umar utang dibayar kalau nggak itu. Ini ada muncul spekulasi, ada pro dan ada kontra begitu kan. Tetapi melihat realitas hari ini, apakah benar apa yang disampaikan Erwin Aksa begitu kan? Kalau memang dia benar, bacakan aja perjanjian itu begitu kan. Setelah dilihat, disuruh tanya ke Pak Fadlizon itu orang cerdas begitu kan. Tidak mungkin dia membeberkan sendiri begitu kan. Padahal yang berkomentar Erwin Aksa, terus kemudian dia berkomentar Pak Sandi, ngapain yang membuka itu Pak Fadlizon? Emang blunder nanti begitu kan? Ya, itulah kecerdasan Pak Fadlizon, disuruh tanya lagi kepada Pak Sandi. Setelah ditanya apa? Setelah ditanya bahwa Pak Sandi mengatakan saya akan membacakan dulu lah. Kok bisa berstatement seperti itu begitu kalau tidak membaca itu begitu kan? Ini sangat disayangkan, bahkan Pak Prabowo ya santai-santai aja untuk menghadapi itu begitu kan. Dia sudah tahu sebenarnya Pak Prabowo bahwa Gerindra ini akan mulai dilakukan seperti itu begitu kan. Politik itu keras, kalau Lambek kembali ngejar jadi dosen aja kayak sampean ini. Jadi ditanya siapa yang menghabisi dan siapa yang mau dihabisi ini. Bayar dong, bayar, ini emang memalukan, punya utang gak ini. Kan seolah-olah bahwa publik sudah diberikan narasi bahwa seolah-olah Anies Baswedan punya utang begitu kan. Walaupun Pak Sandi mengatakan di podcastnya Bang Oma Irama mengatakan bahwa uang itu uang perjuangan, uang sudah ikhlas begitu kan. Tetapi kan setelah itu muncul lagi bahwa Pak Sandi beristikharah, bahkan uang itu diikhlaskan. Kan seolah-olah memframing bahwa Anies Baswedan itu punya hutang begitu kan. Apa tanggapan Anies Baswedan? Ya, hal-hal seperti itu ya mungkin tidak ditanggapi karena masih receh begitu kan. Politik-politik seperti itu ya receh begitu kan bagi Anies Baswedan begitu kan. Tidak mampan, dia kan sudah cerdas, tidak mampan untuk memframing untuk masuk di situ begitu kan ya. Pada awalnya mungkin orang akan berspekulasi Anies Baswedan akan berkomentar. Tidak. Itulah kecerdasan Anies Baswedan begitu kan. Aib itu adalah modal cagup cawagup itu tidak sedikit. Kalau nggak macam-macam apa bisa itu
balik modal, inilah yang namanya trust, kepercayaan itu tidak mungkin begitu kan. Dalam artian bahwa seseorang itu pasti punya trust. Kalau sudah punya trust, sudah punya kepercayaan dari hati masyarakat untuk membangun, apalagi Anies Baswedan sudah menunjukkan eksistensi keberhasilan Anies Baswedan di DKI Jakarta, ya ngapain kita harus punya modal banyak begitu kan. Iya, modal untuk pengeluaran juga ada sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa itu tidak semuanya modal itu menjadi untuk uang politik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya soal utang 50 miliar Anies, Musni Umar peringatkan Erwin Aksa tidak lakukan politik adu domba. Betul begitu kan. Narasi-narasi seperti ini ya Anies Baswedan dengan Pak Sandi mungkin bisa dikatakan sudah retak begitu kan. Publik sudah mengetahui, tapi Anies Baswedan bukan seperti itu, bukan balas dendam hal yang receh seperti itu begitu kan. Ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar memperingatkan Wakil Ketua DPP Golkar Erwin Aksa agar tidak lakukan politik adu domba. Lakukan politik merangkul, jangan melakukan politik adu domba dan politik pecah belah, ungkap dikutip dari cuitannya. Bahkan pria yang juga seorang sosiologi ya ini menyebut sendiri ya urung membuka aib menurut menghembusnya isu Anies Baswedan utang 50 miliar terhadap Sandiaga Uno karena adanya perbedaan politik. Saya menolak keras menjelekkan siapapun ya, apalagi membuka aib. Janganlah karena kamu mendukung seseorang lah kamu mengorbankan permusuhan dengan pihak lain. Betul begitu kan. Tetapi edukasi itu yang seharusnya kita bangun. Saya dulu itu sangat suka sekali sama Pak Sandi, jujur ya. Dari beberapa DKI terus kemudian calon wakil presiden, saya suka sekali dengan Pak Sandi. Bukan karena Pak Sandi diusung untuk menjadi calon wakil presiden, bukan. Karena memang sosok dia begitu kan. Orang muslim, kaya, terus kemudian pengusaha, terus kemudian taat beribadah dan sebagainya begitu kan. Pertanyaannya hari ini kenapa kok Sandi mau dipriming seperti itu begitu kan? Apakah politik inilah yang kemudian memblunder dirinya bahwa seolah-olah ya Anies Baswedan punya utang begitu kan? Menurut saya pribadi ya sebaiknya Pak Sandi ya lurus-lurus aja seperti sekarang. Orang akan bertertarik itu dan sudah kecewa, banyak orang sudah kecewa terhadap Pak Sandi begitu kan. Karena apa? Karena dengan seperti itu memframing itu setelah disuruh dibuktikan oleh oleh relawan Anies Baswedan, dia tidak membuktikan dan hanya membacakan dan muncul spekulasi begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali sebagai seorang Pak Sandi begitu kan. Bahkan ini, selain Musni Umar, Faisal Assegaf beberapa waktu lalu juga menegaskan agar Erwin Aksa tidak menuding tanpa data dan bahkan menantang politisi asal Makassar itu membeberkan bukti tudingannya ke publik. Tidak hanya Erwin Aksa, ia juga meminta agar Akbar Faisal sebagai fasilitator Erwin Aksa menghembus isu itu ke publik agar turut meminta maaf. Diketahui sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Golkar NW Aksa melalui kanal YouTube Akbar Faisal ya, Ancestret ya, yang diunggah pada Sabtu. Kita tahu Akbar Faisal itu siapa begitu kan? Karena mungkin dia kekecewaan besar kepada Partai Nasdem, mungkin mau tidak mau untuk digoreng habis-habisan terlebih dahulu ya secara terbuka, tetapi publik bisa mengetahui siapa Akbar Faisal begitu kan. Kenapa seorang Erwin Aksa dan Anies Baswedan sekaligus berada di podcastnya Akbar Faisal begitu kan? Ya secara implisit ya. Satu orang itu juga membicarakan terkait dengan perjanjian Anies Baswedan. Ya, di Akbar Faisal itu seharusnya Akbar Faisal tanya begitu kan, apa datanya, bagaimana begitu kan narasi-narasi dengan perjanjian itu begitu. Kalau misalnya publik menanyakan ke Akbar Faisal, kok bisa ada pembahasan dengan perjanjian itu begitu kan? Kok ada begitu kan? Ya, seorang podcast itu biasanya mungkin ya berbicara tentang politik hari ini, berbicara tentang bagaimana masa depan, bagaimana koalisi perubahan, bagaimana calon capres cawapres begitu kan. Kalau dia fokusnya kepada politik, kenapa kok pembahasan itu terkait dengan perjanjian Anies Baswedan waktu di DKI Jakarta? Kenapa? Mungkin ya ada sedikit pembicaraan yang kemudian diangkat ke podcastnya Bang Faisal, bisa jadi seperti itu begitu. Atau jangan-jangan Akbar Faisal kecewa terhadap Partai Nasdem dengan catatan dengan catatan komunikasi yang baik ya, tetapi dengan cara itu publik sudah mengetahui apa yang sebenarnya dianalisis oleh Akbar Faisal dengan Erwin Aksa dan Pak Sandiaga Uno begitu kan. Dengan satu tema itu kok berada di podcastnya itu begitu kan. Ini kan
cukup menarik begitu kan. Logika-logika seperti inilah yang semuanya akan ketahuan begitu kan. Ya kecuali memang orang-orang yang tidak pernah membaca situasi politik hari ini, orang akan percaya itu bahwa Anies Baswedan punya utang begitu kan. Tetapi melihat dari perjanjian diminta data, kok bisa pembahasan itu ada di Akbar Faisal begitu kan. Kan itu logika kita begitu kan. Bahkan diketahui sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Golkar Erwin Aksa melalui kanal YouTube-nya Akbar Faisal Uncensored ya diunggah pada Sabtu. Bahkan ia memutuskan transaksi utang 50 miliar itu dilakukan ketika saat Anies Sandi berpasangan di pemilihan gubernur ya Pilgub DKI Jakarta. Mungkin kalau sudah perjanjian pilkada mungkin iya, tapi kalau utang piutang ya harus ditegaskan kembali apakah datanya ada ya. Mungkin seperti itu begitu kan. Ya saya percaya apa yang disampaikan oleh Sudirman Said yang mengatakan bahwa utang itu sebenarnya lunas karena Pak Sandi pun itu sudah menang dan bahkan uang itu dijadikan uang perjuangan begitu kan. Ini kan sangat mengapresiasi sekali begitu kan. Ya tidak mungkinlah untuk berlabuh ke situ Pak Sandi ya lalu kemudian digoreng habis-habisan. Ini kan blunder kepada Partai Gerindra. Yang cerdas itu Pak Fadlizon begitu. Fadlizon setelah ditanya oleh wartawan dia tidak tahu begitu kan. Disuruh tanya kepada Pak Sandi yang memberikan statement itu gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.